Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kekosongan bergolak, dan laut bergolak. Meskipun serangan setan Tua Lihuo diblokir, itu juga mengejutkan tiga teroris lainnya. Karena, pada saat yang sama, badai petir berwarna darah yang ditembakkan oleh Ji Yanlei Jun, dan tombak berisi tulang yang dilemparkan oleh iblis tua yang mengikis tulang, semuanya patah dan terbunuh. Ledakan. Badai petir berwarna darah mengamuk, penuh dengan kehancuran. Adegan itu sudah cukup untuk membuat setiap kultivator di dunia putus asa. Sui dipertaruhkan. Tetapi pada saat ini, mata Sui menjadi lebih cerah dan lebih cerah, seperti obor, mendidih dan terbakar. Dia jelas merasa bahwa di bawah stimulasi yang sangat menindas dan sangat berbahaya ini, aliran kekuatan yang hebat di dantiannya berputar dengan gila-gilaan, dan secara bertahap menguraikan garis besar benih kekuatan Yuan ilusi. Dentang. Pedang Xuanwu meraung seperti guntur, Sui tidak mundur, tetapi maju, dan maju lagi, dengan keberanian yang tak tertandingi. Di mata orang lain, gerakan Sui seperti ngengat ke api, kecil dan konyol. Laut berguling dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Badai petir berwarna darah dan tombak perang tulang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menenggelamkan sosok Sui. Ini seperti dibanting ke bagian yang besar. Itu mengerikan. Bahkan jika kengerian ini ada, mereka semua terjebak dalam hal-hal tabu seperti pulau tanpa kembali dan gunung pemakaman. Tetapi ketika mereka mengambil tindakan, kekuatan yang mereka tunjukkan dari udara masih mengejutkan. Flower Tradewin, yang sudah mundur ke pintu masuk reruntuhan Kung Xianjianlou, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana orang itu? Jangan membuat kecelakaan. Mati. Suara iblis tua pemakan tulang terdengar. Semua mata tertuju pada laut yang dipenuhi aura kehancuran. Ini Sui. Tidak mati. Keempat makhluk menakutkan itu semua terkejut. Bagaimana dia bertahan? Wanita di pundak kera raksasa putih itu juga tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagus bagus bagus. Angin perdagangan bunga tidak koheren dengan kegembiraan. Sebelumnya, dia hampir berpikir bahwa Sui menderita bencana total, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan seperti panik, kehilangan, kemarahan, kesedihan, Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu khawatir tentang seorang pria. Pada saat ini, melihat bahwa Sui tidak mati, dia bisa membayangkan kegembiraan di hatinya. Tidak buruk, itu sangat bagus. Pada saat ini, Sui tertawa. Terlihat sangat menyedihkan. Tapi dia tertawa. Pukulan ini memberinya dampak yang besar. Namun, teror besar antara hidup dan mati telah mendorong kondensasi lebih lanjut dari benih primordial di dantiannya, dan sudah ada tanda-tanda pembentukan. Hei, ketika kematian sudah dekat, beraninya kamu tertawa. Di pulau yang tidak bisa kembali, ada ejekan dari iblis tua Lihuo. Dia pembunuh dan mengatakan setiap kata, ingat, orang yang membunuhmu adalah Dewa Lihuo. Ledakan. Ribuan lentera hijau bergoyang, dan jari seperti pilar langit terangkat. Jari ini panjangnya lebih dari 10 kaki, terbungkus dalam api biru yang mengamuk, kemanapun ia lewat, kekosongan tampaknya dibakar, bergejolak hebat. Ini seperti jari yang diulurkan oleh dewa, untuk menghancurkan semut kecil dan rendah hati di dunia. Dan kali ini, iblis tua tulang busuk dan Ji Yanlei Jun semua siap untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, siap untuk mengambil kesempatan segera setelah Sui terbunuh. Hanya pria kurus bernama Xing Heng di kapal pembawa bintang di kejauhan yang tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Dan pada saat yang sangat berbahaya ini, Sui mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke langit, dan mengeluarkan 4 kata dari bibirnya. Di mana bencana itu? Kata itu seperti nyanyian pedang, mengaduk langit di atas. Ledakan. Kepala Sui di atas langit, tiba-tiba menjadi gelap, dan awan perampokan hitam tak berujung muncul dengan tenang, seperti pusaran besar. Cahaya perampokan abu-abu tabu juga turun ke dunia. Surga, kesengsaraan surgawi. Di pundak kera raksasa putih, wanita itu terkejut dan matanya tumpul.
Azab apa ini? Ini. Xing Heng jelas juga terkejut dengan kapal pembawa bintang, dan bintang-bintang bergolak. Sebuah ledakan bergema antara langit dan bumi. Saya melihat bahwa jari Bian Li Huo Lao Mo yang panjangnya lebih dari 10 kaki hanya berjarak 3 kaki, dan mereka akan menekan Sui, tetapi pada saat ini, saya dikejutkan oleh abu-abu dalam perampokan, itu meledak seperti gelembung, dan itu terkoyak. Perampokan abu-abu tetap berlanjut, dan menebas Sui. Dalam benak semua orang, pemandangan jiwa Sui yang berserakan setelah dibom dan dibunuh mau tak mau muncul. Karena perampokan itu terlalu menakutkan, itu membuat keberadaan yang menakutkan itu menakutkan dan mengganggu. Namun, luar biasa, Sui tidak tersesat. Ini. Semua orang tercengang dan bingung, dan itu terlalu abnormal dan aneh untuk mereka pahami. Semua orang tahu bahwa di dunia latihan, kultivator dari zaman kuno hingga sekarang akan diuji oleh surga hanya ketika mereka menginjakkan kaki di jalan spiritual. Dengan kata lain, para biksu dari 3 alam utama Yuan Dao tidak dapat memprovokasi bencana sama sekali. Tapi sekarang, seorang pemuda yang lahir di alam martial ancestry telah menarik malapetaka yang aneh. Sebelumnya, dengan sentuhan kekuatan perampokan, mudah untuk menghancurkan jari orang tua itu dari api. Adegan ini penuh dengan anomali dan keanehan, siapa yang tidak terkejut? Ini, bukankah ini yang dikatakan orang itu sebagai kesempatan untuk menerobos? Angin perdagangan bunga terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Sui mengatakan itu, bahkan jika dia mengatakan pada dirinya sendiri, dia tidak akan mengerti. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Hua Tradefeng tidak akan pernah membayangkan bahwa kesempatan yang dibutuhkan sekte bela diri bawaan ketika melangkah ke dunia ini dia akan menjadi bencana yang aneh. Menakutkan. Melihat Sui lagi, sepertinya dia baru saja makan tonik yang enak. Di bawah tatapan terpana semua orang, sosok kurus Sui tiba-tiba naik ke langit dan bergoyang ke atas. Pakaiannya masih robek dan berlumuran darah. Semuanya, terima kasih telah membantu saya mengantar bencana ini sebelumnya, dan ketika saya, menerobos, saya secara pribadi akan membantu Anda untuk membebaskan diri dari dunia ini. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, membuka mulutnya dengan santai, dan marah seperti peri. Ketika kata-kata ini keluar, wajah iblis tua Li Huo, iblis tua erosi tulang, dan Jian Leijun menjadi sangat jelek. Anak ini, sebenarnya meminjam tangan mereka untuk menyebabkan bencana. Fakta ini membuat mereka hampir tidak bisa dipercaya. Membuat malapetaka untuk menerobos. Di pundak kera raksasa putih, wanita itu juga sedikit bingung. Tetapi hal tidak biasa yang terjadi pada Sui hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya. Ini hampir menumbangkan kognisinya. Ledakan. Tiba-tiba, di kedalaman awan perampokan, ada 9 lampu perampokan abu-abu terbang keluar, seperti cahaya ilahi dari langit yang jatuh ke dunia. Namun, Sui berdiri diam dan tidak bergerak. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang terluka. Orang lain yang hadir terkejut lagi, dan wajah mereka penuh kebingungan. Seberapa kuat malapetaka ini, mengapa mereka tidak bisa melukai mereka yang selamat dari bencana? Pada saat ini, Sui menunjukkan senyum penuh pengertian. Ledakan. Di lautan kesadarannya, pedang 9 penjara bergetar, dan rantai dewa 9 lapis yang ditekan oleh pedang ini juga bergetar. Setelah itu, saat seluruh tubuh Sui beresonansi dan menyatu dengan pedang 9 penjara, kekuatan terlarang yang misterius dan murni terus-menerus ditarik dari pedang 9 penjara, yang semuanya dikumpulkan di dalam dantiannya. Benih Yuanli di dantian akan segera terbentuk, dan ketika menyerap kekuatan terlarang yang misterius, ia juga menghasilkan transformasi yang luar biasa dan menakjubkan. Benih kekuatan primordial saat ini seperti kekacauan paling primitif, berubah secara misterius. Terkadang berubah menjadi pemandangan gunung, sungai, danau, burung, hewan, serangga, dan ikan, dan terkadang membangun totem seperti matahari, bulan, bintang, garis lintang dan garis bujur langit. Terkadang itu berubah menjadi api yang menggelegar. Visi dari adegan-adegan itu semua melintas dan kembali ke kekacauan.
Dengan penyerapan terus-menerus dari kekuatan terlarang yang murni dan misterius dari pedang 9 penjara, benih Yuanli menjadi lebih kental dan lebih tebal. Perubahan yang begitu indah juga membuat Su Yi kagum dan menantikannya. Xiong Dao, saya sendiri, ketika benar-benar terbentuk, akan seperti apa? Di masa lalu, Su Yi juga memikirkan bagaimana menghadapi bencana aneh dan tabu itu ketika dia melangkah ke Inedia. Lagi pula, menurut semua pengetahuan yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya, sangat jelas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang luar biasa juga menderita bencana seperti itu. Dimusnahkan, jasad dimusnahkan. Tidak ada yang berhasil. Ini juga membuat Su Yi harus memperhatikan masalah ini dan membuat persiapan yang memadai untuk itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika malapetaka aneh ini benar-benar datang, itu akan sangat mudah. Hanya kekuatan pedang 9 penjara yang dapat dengan mudah memperbaiki perampokan. Ledakan. Selain kapal pembawa bintang, pulau tanpa kembali, gunung pemakaman, dan pagoda tulang putih semuanya jauh. Azab semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada malapetaka spiritual yang saya antarkan ketika saya melangkah ke alam spiritual. Itu penuh dengan tabu dan suasana aneh. Di pundak kera raksasa putih, mata wanita itu kesurupan, dan tubuh serta pikirannya gemetar. Tiba-tiba, cahaya perampokan tebal seperti air terjun menyembur keluar dari kedalaman pusaran awan perampokan hitam dan jatuh ke dunia. Adegan kekerasan dan menakutkan membuat makhluk-makhluk menakutkan itu terkesiap. Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan perampokan tadi. Tidak dapat dipercaya bahwa setelah perampokan mengenai Su Yi, sosoknya tiba-tiba tenggelam, jatuh beberapa kaki ke dalam kehampaan, dan kemudian menjadi stabil. Semua orang tercengang. Apakah ini bencana yang melahap? Melihat Su Yi menghela nafas lega, dia melihat ke kedalaman awan tebal. Pedang 9 penjara menderu, dan benih Yuanli di dantian juga menjadi kental dan berubah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dapat merasakan bahwa kultivasi, jiwa, tubuh, dan bahkan rohnya semuanya disempurnakan dan disublimasikan dengan cara yang misterius. Perasaan itu membuatnya berdebar, seolah-olah dia akan terbang. Ini adalah terobosan nyata. Sebuah terobosan yang tidak pernah dicapai dalam kehidupan sebelumnya di level yang sama. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno di Great Wilderness Kyushu, tidak ada yang bisa melakukan ini. Dan sekarang, keajaiban yang hampir mustahil terjadi padanya. Ledakan. Langit dan bumi mengantuk dan lebih tertekan, dan di kedalaman awan perampokan, ada cahaya perampokan yang tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan terjalin dan kental. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya perampokan yang berbentuk seperti tombak dan menusuk dengan ganas. Menyapu 10 arah, dan ada semburan getaran keras seperti rengekan antara langit dan bumi. Kapal pengangkut bintang, yang tidak pernah terguncang, juga jauh pada saat ini, jelas menyadari atmosfer bencana yang tak tertahankan. Menakutkan. Monster tua seperti iblis tua Li Huo, iblis tua pemakan tulang, Jian Leijun, Del. Semuanya pucat. Kera raksasa putih itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Wanita itu harus menjalankan kultivasinya untuk membantu dirinya sendiri dan kera raksasa putih mengimbangi dampak dari bencana tersebut. Flower Tradewin, bersembunyi di reruntuhan Kung Xianjian Lou, menyengat di depan matanya, dan dia tidak bisa melihat lagi. Su Yi merasakan aura perampokan tombak perang, dan harus mengakui bahwa jika dia tidak memiliki pedang 9 penjara, dengan taoismenya saat ini, bahkan jika dia menunjukkan semua kartu trufnya, pada akhirnya, dia mungkin mampu menyelesaikan bencana ini, tetapi dia akan hancur berkeping-keping, jiwanya akan rusak parah, dan akhirnya akan sengsara. Tidak mengherankan bahwa tidak ada yang mampu bertahan dari bencana ini di tahun-tahun sejak zaman kuno. Ini untuk berubah menjadi biksu spiritual, saya khawatir saya tidak tahan. Su Yi diam-diam menghela nafas. Bencana seperti itu membuatnya menyadari satu hal, bencana ini tidak ditujukan untuk pembudidaya biasa di dunia ini. Hanya mereka yang mencoba membangun, Xiong Dao, seperti mereka yang akan dilenyapkan oleh bencana ini. Ini bukan ujian. Ini hukuman. Tujuannya adalah untuk menghapus jalan, benih Dao tertinggi, dan jangan biarkan kekuatan seperti itu ada di dunia.
Ketika memikirkannya, tombak perang Jie Guang telah menusuk kemarahan. Pukulan ini tidak diragukan lagi menakutkan, tetapi di bawah penindasan pedang 9 penjara, itu ditelan sebelum Su Yi terluka. Pada saat ini, Su Yi jelas merasa bahwa benih energi primordial di dantiannya meletus dengan cahaya yang tak tertandingi seperti kekacauan telah terbuka. Ledakan. Mengikuti, kultivasi, tubuh, dan jiwanya semua bergetar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, seperti matahari besar, menerangi dunia yang gelap dan menyedihkan ini. Di mata semua orang, Su Yi, yang berdiri di atas kekosongan, penuh dengan cahaya, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu. Dengan dia sebagai pusatnya, di kehampaan terdekat, ada bunga yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dengan cahaya dan bayangan, seperti bunga jalan, menutupi alam semesta, samar-samar, ada semacam suara seperti suara alam. Daolun bergema, langit dan bumi khusyuk, suci dan luar biasa. Ini jelas merupakan visi kelas dunia. Sama seperti rumor, langit runtuh, tanah bergelombang dengan teratai emas. Dalam adegan ini, Su Yiping, berdiri di kehampaan, menambahkan aura misterius seperti peri. Semua orang terkejut. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi berhasil melampaui bencana dan melompat ke alam Inedia? Memang benar bahwa di alam seperti itu, tidak mungkin untuk memasuki mata monster-monster tua itu, tetapi Su Yi tidak diragukan lagi merupakan alternatif. Dan setelah dia berhasil mengatasi bencana dan melangkah ke ranah Inedias, fondasi jalan yang dia bangun telah memicu visi yang luar biasa. Semua ini, saya khawatir saya akan mencari melalui buku-buku kuno dan mencari sejarah tahun-tahun tanpa akhir, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya. Mungkinkah orang ini benar-benar makhluk abadi yang turun dari langit? Kalau tidak, mengapa hanya melangkah ke alam ini dia memicu gerakan luar biasa seperti itu? Angin perdagangan bunga sedang kesurupan dan terpesona. Luar biasa, dikatakan bahwa sebelum datangnya dunia yang cerah, semuanya tidak normal dan itu pertanda, tetapi orang ini tidak normal terlalu banyak. Wanita di bahu kera raksasa putih juga. Itu lamban di sana, terjebak dalam kejutan panjang. Di dunia 30.000 tahun yang lalu, siapa di antara para pelaku kejahatan tak tertandingi dari generasi muda yang pernah membuat langkah ini? Siapa putra ini? Mengapa dia memiliki ekspresi misterius seperti itu? Monster tua seperti iblis tua Li Huo, iblis tua pemakan tulang, Jian Leijun, Del. Benar-benar tidak bisa tenang. Mereka kaget dan kaget dengan adegan ini. Semua ini juga di luar kognisi dan imajinasi mereka. Segera, bayang-bayang menghilang. Di atas kehampaan, energi Su Yi tenang, seperti membasuh timah dan kembali ke aslinya, bahkan napas di tubuhnya setenang air, dengan pesona keluar dari dunia. Lagi dan lagi, tanpa henti. Benih Yuanli yang dibentuk oleh alam bigu, yang teratas disebut bibit Tao. Seseorang yang bukan orang yang luar biasa tidak dapat memadatkan benih Tao, api dan sebagainya. Spesies Seon Dao Su Yi juga menunjukkan bentuk yang luar biasa, melihat dari dekat, itu tampak seperti miniatur pedang 9 penjara. Tapi, sebelum Su Yi bisa sepenuhnya memahami misteri itu, dia mendengar teriakan keras. Itu hanya negara bagian Inedia, jadi bagaimana jika itu melawan langit? Jika kamu tidak meninggalkan kesempatan, kamu pasti akan mati. Di pulau yang tidak bisa kembali, iblis tua Li Huo memiliki suara feminin, nafas yang bergejolak, dan siap untuk bergerak. Langit dan bumi bergetar, dan niat membunuh yang dingin meresapi area ini lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, makhluk-makhluk menakutkan itu memandang Su Yi dengan rasa yang tak terlukiskan. Ini seperti menatap mangsa dengan rahasia di sekujur tubuhnya, penasaran, pembunuh, dan serakah. Kesempatan ini, aku tidak harus, kamu hanya perlu memberikan lelaki kecil ini kepada lelaki tua ini. Suara Old Bone Evil menenangkan. Oh, ide yang bagus. Dalam kehampaan, Su Yi mengulurkan sosoknya, melirik keberadaan yang menakutkan ini, dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, jika Anda tidak terjebak oleh kekuatan Dark Ancient Forbidden, mungkin Anda akan menjadikan saya seseorang yang bermata tiga, dan sekarang, bagi saya, Anda seperti ikan di atas talenan, dapat diambil atau diambil.
Berbicara tentang ini, Su Yi menjentikkan pedang Xuanwu di tangannya dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong, jika ada yang menolak, saya, Su, secara pribadi akan memberi mereka kematian dan membantu mereka bebas dari dunia ini. Penonton pada awalnya diam, dan kemudian ada ledakan tawa. Tidak diragukan lagi, keberadaan yang menakutkan itu menganggap kata-kata Su Yi sebagai lelucon. Wanita di atas kera raksasa putih itu juga tercengang. Anak ini baru saja menembus dunia. Bahkan jika dia selamat dari bencana aneh dan menyebabkan penglihatan yang luar biasa, bagaimanapun juga, itu hanyalah kultivasi dari alam inedia. Tapi melihat nadanya, itu terlalu arogan, kan? Angin perdagangan bunga tidak tersenyum. Dia tahu bahwa Su Yi tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Ledakan. Setan penghancur tulang tua tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama, dan segera menembak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.